sebagai perawat 2. Perkenalkan, saya Fitriani sebagai pasien. Nah, langsung saja di mana video ini kami buat dengan tujuan utama untuk memenuhi tugas akhir video dengan mata kuliah wawasan sosial budaya dan iptek. Nah, di mana melalui pembahasan tema empati dan etika dalam keperawatan multikultural ini bertujuan untuk menganalisis dan mendemonstrasikan bagaimana nilai-nilai empati dan prinsip etika dalam konteks asuhan keperawatan di dalam keberagaman budaya yang sangat sensitif dalam keberagaman budaya ini. Sekian, selamat menyaksikan. Pagi itu di ruang rawat inap, udara terasa tegang. Ibu Fitri baru saja menjalani operasi dan tampak sangat menderita. Ia menolak pereda nyeri dari rumah sakit, bersikeras menggunakan ramuan herbal dari kampung yang dibawakan oleh putrinya Tia. Tim perawat yang dipimpin oleh Nurse Indri dihadapkan pada dilema etika klinis yang genting. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Sus. Apakah betul dengan Ibu Fitri? Ya, Sus. Bisa disebutkan tanggal lahirnya Ibu? 18/98/1955. Oke Ibu, jadi kami adalah perawat yang bertugas pada pagi hari ini. Saya perawat Indri dan rekan-rekan saya perawat Christine dan juga perawat Caca. Jadi tujuan kami datang ke sini adalah untuk memantau kondisi Ibu. Bagaimana nyerinya pagi ini, Bu? Saya lihat Ibu masih gelisah dan keringat dingin. Sakit sekali rasanya, Suster Indri. Seperti diiris, tapi saya sudah minum ini. Saya tidak mau obat rumah sakit. Benar, Sus. Kami punya ramuan daun dari kampung. Kami percaya ini lebih kuat dan aman untuk tubuh ibu saya. Ibu Fitri, saya paham betul nyeri yang Ibu rasakan. Nyeri pasca operasi memang sangat mengganggu. Namun, ramuan herbal itu bekerja sangat lambat. Nyeri yang Ibu rasakan saat ini sudah mencapai skor 7. Jika tidak segera diatasi, detak jantung Ibu bisa meningkat dan Ibu akan mudah kelelahan. Justru karena takut efek samping kimia itulah kami menolak. Kami tidak mau ibu saya ketergantungan dan ginjalnya rusak. Kami mendengarkan Ibu, tapi kami menghargai keyakinan Ibu terhadap ramuan itu. Kami tidak akan memaksa Ibu, tapi tugas kami sebagai seorang perawat berkewajiban mengurangi penderitaan Ibu Fitri. Bagaimana kalau kita validasi ramuan ini? Mungkin Ibu Tia bisa menjelaskan pada kami ramuan ini mengandung apa dan manfaatnya untuk apa. Ini daun yang dicampur madu murni, gunanya untuk membersihkan darah kotor. Nah, baik, kami catat. Untuk sementara, karena nyerinya Ibu Fitri masih tinggi, kami harus mencari cara yang paling cepat dan aman. Nah, jadi kita harus berkolaborasi terlebih dahulu. Oke, baik Ibu Fitri dan Ibu Tia, kalau begitu kami akan kembali ke ruang perawat untuk mendiskusikan perawatan yang lebih nyaman dan lebih efisien untuk Ibu Fitri. Kalau begitu kami pamit dulu ya Ibu, permisi. Menghadapi skor nyeri yang tinggi dan penolakan keras dari keluarga, tim perawat bergerak cepat menuju nurse station. Mereka menyadari bahwa ini adalah dilema etika yang klasik, beneficence atau kewajiban meredakan nyeri, dan hak pasien menolak pengobatan. Mereka harus menyusun strategi yang mengedepankan empati sekaligus keselamatan pasien. Nyeri skor 7 Ners, ini merupakan pelanggaran etika klinis. Tapi jika kita berikan obat tanpa persetujuan, kita melanggar otonomi. Ya, tepat sekali Ners Christine. Kita harus pisahkan keyakinan dan kebutuhan pasien. Keyakinan Ibu Fitri adalah sama dengan ramuan yang tadi, sedangkan kebutuhannya adalah kita harus memberikan obat pereda nyeri yang cepat agar Ibu Fitri bisa beristirahat. Mungkin sebaiknya kita tawarkan kompromi waktu agar kita bisa memenuhi kebutuhan Ibu Fitri. Nah, begini saja Nurse Indri. Saya usulkan kita ajukan proposal terperinci. Nah, di mana kita harus menunjukkan bahwa ramuan itu tidak akan ditolak
tetapi kami modifikasi jadwalnya. Nah, kita sebut ini sebagai rencana perawatan bersama 6 jam. Nah, di mana kita tegaskan bahwa ramuan tersebut hanya kita gunakan untuk intervensi krisis alam. Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Nurse Caca. Nurse Christine, tolong sampaikan kembali kepada pasien bagaimana risiko peningkatan nyeri jika tindakannya ditunda. Dan Nurse Caca yang akan mengajukan proposal etika waktu. Saya sendiri akan menguatkan sisi empati agar pasien merasa lebih dihargai. Oke, Nurse, rencana yang bagus dan pembagian peran yang jelas. Tim perawat kembali ke sisi ranjang dengan pembagian peran yang matang. Nurse Christine fokus pada risiko klinis, Nurse Indri membangun kepercayaan melalui empati, dan Nurse Caca mengajukan proposal negosiasi. Ketulusan dan transparansi tim perawat menjadi kunci untuk meruntuhkan tembok penolakan. Ibu Tia, Ibu Fitri, kami menghargai ramuan daun ini. Tapi jika nyeri ini dibiarkan naik ke skor 8 atau 9, Ibu Fitri bisa mengalami kenaikan tensi yang berbahaya. Jadi mohon izinkan kami untuk mengatasi masalah sulit ini. Ibu Tia, kami mohon untuk mengajukan rencana perawatan bersama. Kami tidak akan menghentikan ramuan itu, kami hanya ingin memodifikasi jadwalnya untuk 6 jam pertama. Nah, jadi selama 6 jam ke depan, kami meminta Ibu Fitri mengizinkan kami memberikan obat pereda nyeri yang paling ringan dan yang paling tersedia di rumah sakit. Nah, yaitu tablet paracetamol, di mana tujuannya itu hanya untuk menurunkan nyeri dari skor 7 ke skor 3 agar ibu bisa tidur. Nah, setelah 6 jam nanti, jika nyeri sudah terkontrol, kami berjanji untuk menghentikan obat dari kami dan Ibu Fitri sepenuhnya boleh melanjutkan perawatan dengan ramuan daun X Ibu Tia sesuai dengan keinginan ibu. Bagaimana? 6 jam dan hanya paracetamol, tidak ada suntikan? Tidak ada suntikan, Bu. Kami hanya ingin Ibu Fitri segera istirahat. Kami menepati janji kami, ini adalah bentuk penghormatan kami terhadap keputusan yang Ibu pilih. Kami akan mencatat kesepakatan ini di rekam medis pasien. Sudah, Nak. Terima kasih, Suster. Saya sudah tidak kuat. Saya setuju. Baik, Suster, kami terima negosiasi ini. Terima kasih. Nurse Christine dengan cekatan menyiapkan dan memberikan paracetamol oral. Nurse Indri mencatat waktu pemberian obat, sedangkan Nurse Caca mencatat persetujuan keluarga di lembar edukasi. Semua perawat memberikan senyuman lega dan tulus. Oke, baik Ibu, terima kasih atas kerjasamanya. Tadi sudah diberikan obat pereda nyeri kepada Ibu Fitri. Semoga Ibu Fitri cepat pulih ya. Baik, kalau begitu kami pamit terlebih dahulu ke ruang perawat. Itu kami permisi ya Ibu. Terima kasih, Sus. Setelah berhasil mencapai kesepakatan yang mengutamakan keselamatan pasien tanpa mengabaikan keyakinan kulturalnya, ketiga perawat berjalan di koridor rumah sakit, merenungkan pelajaran yang mereka dapatkan dari dilema etika ini. Sebagai perawat, kita dihadapkan pada dilema beneficence atau wajib menghilangkan nyeri dan autonomi yaitu hak menolak obat. Nah, solusinya seperti yang Nurse Indri dan Nurse Caca lakukan, yaitu negosiasi etika waktu dan kolaborasi tim. Nah, begini kita menggunakan empati dan bantuan pasien dan keluarga itu menurun. Nah, kami ini tidak menolak budaya mereka, tetapi kami tidak meminta waktu untuk intervensi krisis. Nah, hal ini juga dapat membangun kepercayaan yang krusial terhadap keterbukaan yang jangka panjang. Perawatan multikultural adalah seni untuk menggabungkan antara kebakaran klinis dan kultural pasien. Kita sebagai seorang perawat, jangan pernah menganggap hal ini sebagai hambatan, tapi justru sebagai peluang untuk meningkatkan asuhan keperawatan yang lebih holistik.